Birokrasi sering menjadi tempat politik bagi aparatur yang memiliki kepentingan, yang mengakibatkan adanya politisasi birokrasi. Namun apa sebenarnya politisasi birokrasi dan bagaimana itu dapat terjadi pada pilkada? Hari ini, saya Jessica Grace akan memaparkan politisasi birokrasi seperti yang terjadi di Bandung menggunakan jurnal berjudul Politisasi Birokrasi pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung tahun 2020. Dalam kasus ini dijelaskan bahwa pada tahun 2020 terdapat 9 pilkada tingkat provinsi dan 224 di kabupaten. Dan dalam pilkada ini terdapat 715 pasang calon yang ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Menurut Indeks Kerawanan Pemilu, pilkada tahun 2020 memiliki skor kerawanan mencapai 51-65% dan ketidaknetralan ASN berada pada peringkat atas di mana 167 kabupaten kota dari 270 terindikasi adanya ketidaknetralan ASN. Bawaslu juga mencatat ada 917 pelanggaran netralitas ASN di pilkada 2020. Provinsi Jawa Barat juga termasuk kota yang memiliki beberapa kasus ketidaknetralan ASN. Dalam data terbarunya, mencapai 369 ASN yang dilaporkan tidak netral sama pilkada. Ketidaknetralan ini dilakukan dengan ASN dengan mengatakan diri dengan partai politik atau calon kepala daerah dan melakukan deklarasi bakal calon kepala daerah di baliho. Dalam artikel ini juga disebut bahwa adanya praktik rotasi jabatan yang banyak dan terstruktur oleh kepala daerah menjelang pilkada Bandung. Inti masalah dari artikel ini berpusat pada posisi kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah yang mempunyai otoritas untuk rotasi jabatan dan membuka celah bagi praktik patronase yang menyebabkan disorientasi teknis kebijakan. Dalam kasus ini, posisi kepala daerah digunakan agar mendukung kepala daerah itu sendiri untuk mencalonkan diri kembali atau untuk mendukung pasangan calon yang beraliansi dengan kepala daerahnya. Karena ini, birokrat-birokrat juga memilih untuk lebih dekat dengan kepala daerah agar dapat menaikkan jabatannya. Selain itu ada rotasi jabatan untuk dapat membangun birokrasi yang loyal dan dapat mendukung program-program calon kepala daerah. Menurut Pierre dan Peters, praktik ini merupakan open politicization that implies that a direct and deliberate effort to install a loyal individual into the strategic positions to secure political control. Selain itu ada distribusi bantuan sosial sebagai instrumen elektoral. Artikel ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa paket bantuan yang disertai ucapan terima kasih atas kepemimpinan dan kepedulian kepala daerah dan didokumentasi yang membuat masyarakat berpikir bahwa bantuan itu datang dari kepala daerah dan bukan dari negara. Selain itu juga ada mobilisasi organisasi profesi di mana Persatuan Guru Republik Indonesia dan Forum Kepala Sekolah dilibatkan untuk mendukung kelangsungan elektabilitas kepala daerah petahana. Penulis menemukan bahwa terdapat komunikasi dari pejabat dinas pendidikan kepada sekolah untuk menjaga kestabilan dan mendukung program-program pemerintahan daerah menjelang pemilihan. Kalau tidak ikut, nanti dikira menentang. Hal ini dilakukan agar terkesan banyak yang mendukung, walaupun sebenarnya dilakukan dengan cara manipulatif dan korsif. Dalam artikel ini dapat dilihat bahwa kepala daerah berperan besar dalam memperkuat budaya politik yang transaksional berbasis patronase dan lebih mementingkan agenda maupun kepentingan politik dibandingkan kesejahteraan rakyat. Banyak sekali loophole yang dapat membuka ruang untuk intervensi politik dan ketergantungan birokrat terhadap kepala daerahnya, yang membuat relasinya terkesan pragmatis dan oportunis. Artikel ini juga memberikan wawasan bagaimana politisasi ini dilakukan secara terbuka ataupun tertutup. Artikel ini sudah jelas memaparkan apa saja yang menyebabkan politisasi birokrasi tetap terjadi dan bagaimana menempatkan loyalis dalam pemerintahan dapat menjadi dilematis karena potensinya untuk disalahgunakan dan dipolitisasi agar mendukung pencalonan kembali ataupun calon kepala daerah yang beraliansi dengan kepala daerahnya. Namun, menurut saya seharusnya alangkah baiknya jika pemerintahan merevisikan undang-undang yang mengatur mengenai ASN, yang mendetailkan mengenai posisi kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah, karena kewenangan yang diberikan terutama mengenai mutasi ASN dapat dilakukan tanpa pengajuan izin kepada Mendagri. Dengan perevisian undang-undang ini diharapkan bahwa budaya patronase di Indonesia dapat diberhentikan. Sekian dari saya, terima kasih.